mungkin ada perjanjian dulu atau Iya, perjanjiannya di awal 2 minggu sekali pasti terbayarkan. Nah, sedangkan dari sisi mandornya, dari segi perusahaannya nggak on time, nggak 2 minggu sekali, bahkan terkadang 4 minggu sekali baru dibayarkan. Seperti itu. Kemarin kasusnya ya seperti banyak dalam artian mandor-mandor ngeluh depending. Nah, selain depending, bayaran sekian hanya menerima sekian persen. Jadi kan mandor harus nyari kekurangannya dari mana? Harus gaji karyawan, harus bayar warung. Nah, sedangkan perusahaan itu nggak mau tahu, istilahnya makan. Padahal kan namanya tenaga kalau nggak makan ya tanpa ada kekuatan tuh Mas, seperti itu. Oke. Kalau total hutangnya mencapai berapa Bu? Total hutangnya itu ada 3 mandor, satu mandor 65 juta, yang kedua 50-an sekian, ya lebih sih 50 juta lebih, yang ketiga 35 tapi udah dicicil tinggal 30-an. Itu dari mas kita. Itu Was kita. hutangnya sejak kapan sampai kapan Bu? Berarti bulan Gimana? apa sampai bulan apa? 2020 ya, 2020 awal babat alas Pengerjaan Oke. ini. awal pengerjaan sampai kemarin mentalnya 2022 itu pada mental, banyak mental. Mental tuh gimana maksudnya? Mental. Dalam artian setelah bayaran ada yang kabur, dan karyawan nggak dibayar, warung nggak dibayar, ya karena itu tadi harus mencari kekurangan di mana. Terus kalau ibu sendiri tindak lanjutnya seperti apa? Kalau saya sendiri door to door ya, dalam artian saya mengunjungi mandor itu karena ada perjanjian hitam di atas putih. Jadi saya datangi rumahnya, minta gimana kepastiannya. Karena mereka kabur tanpa ada yang kabur tanpa ngasih say hello. Otomatis kan saya harus datang ke sana. Dapat. Ya ada yang dapat, cuman kan dicicil. Sampai saat ini belum lunas itu. Belum sama sekali. Masih Ya. berapa utangnya? Ya masih, kalau yang 60-an itu ya masih tetap masih sekitar kan 60 lebih, tinggal 65. Terus ya itu seperti itu ya wes, gimana lagi? Mau nggak mau saya tetap lagi karena itu uang banyak ya Mas ya. Dari- Itu nama mandornya siapa Bu? Yang Siapa aja tiga yang itu? 60 berapa? Inisial aja ya. Oke. N G sama G juga. Yang Jadi N ada- yang 60. N dan G ini orang Demak, sedangkan yang G satunya orang Purwodadi. yang jumlahnya tadi N yang berapa Bu? N berapa? N yang 65, G yang satu sekitar ya 50-an 5, sedangkan yang G satunya lagi sekitar 35-an. dari 3 itu tapi masih ada komitmen Ada komitmen, mereka ada komitmen, makanya saya tempuh jalur kekeluargaan. Tapi kalau emang mereka udah kayak ngangal-ngangal ya sebenarnya ada juga Mas, dijanjiin Bu minggu depan bayaran, luput. Saya wes saya sebenarnya sabar ya, tapi yo gimana lagi, nagih uang ya kudu karo legowo juga istilah Ibu dijanji-janji. sendiri sampai puluhan juta seperti itu, maksudnya tetap bisa jalan warung. Ya sedikit demi sedikit, istilahnya tadinya kan saya sendiri nggak tahu tuh modal waktu itu bisa berputar terus kan Mas. Semenjak ini apa yang ada ya dijual dulu, kayak utang dalam artian yang punya kayak perhiasan jual untuk tutup lubang kali lubang. Sampai segitunya. Kalau alasannya nggak dibayar itu karena Pembayaran dari waskitanya sendiri ke pending dan terkadang mereka mengajukan sekitar misalnya bayarannya 10 juta, mereka hanya terima 8 juta atau 7 juta seperti itu. Nah, sedangkan 200.000 tok. Pak ganti. nah ada juga yang dikasih 200.000 tok itu, terus dia merasa kayak dilecehkan juga kali, dihina kan. Wes tenaganya segitu banyaknya nggak terbayar tuh Mas, tenaganya segitu banyaknya. Mereka kan berkorban dalam artian mereka lembur tuh sampai jam 11 malam, terkadang sampai pagi, nggak terbayarkan itu. Kasihan tuh tenaganya. Satu mandor itu yang paling parah itu, beliau cuma dikasih 200.000 dari sekian puluh juta tagihan, cuma dikasih 200.000.
Nah itu ibu berniat ke jalur hukum nggak Bu? Ya kalau nanti ujung-ujungnya nggak ada titik terang, nggak ada niat baik dari mereka, mau nggak mau harus jalur hukum. Itu nominal banyak soalnya Mas. Ini berarti sudah Ya. berapa lama? 2 tahun? Lebih. 2 tahun lebih? Kalau total berarti ratusan juta ya? Iya, makanya itu kurang gimana dari was kitanya cuma dapat segitu, itu aja dia harus dibagi. Nah, untuk material, untuk tenaga, untuk warung. Nah itu terkadang mandornya sendiri nggak bawa uang, dalam artian mau pulang ke rumah aja juga takut, nggak bawa uang. Penjelasannya ke keluarga seperti apa? Selain ibu mungkin warung-warung di sekitar sini ada mungkin cerita-cerita juga seperti itu. Wah kalau itu sih dulu di Bedeng ya, belakang proyek. Itu soalnya warung sini dulu yang pertama kali ada kan warung saya. Nah mandor-mandor kesini satu ya Getuk Tinular mungkin ya, sini datang sampai 5 mandor. Nah sebenarnya 6, cuman saya bilang sama satu mandor ini, maaf saya kalau harus nyukupin 6 mandor dengan anak buah sekian banyak, saya nggak bisa. Jadi ya mau nggak mau tolong dibagi warung, saya bilang gitu. Akhirnya yang ketiga itu di warung Bengkel Tepat, seperti itu. Ada cerita nggak di warung situ juga kurang atau? Kalau itu saya kurang paham ya, intinya ya bayaran tapi biasa kepending, kepending dan kepending. Nah itu masalah terbayarkan lunas semuanya saya kurang paham. Namanya Bu? Namanya? Saya pribadi namanya Dian, pemilik warung makan Restu Bunda. Oke, umurnya Bu? Umur 38. Iya. Megahnya Masjid Raya Syekh Zayed Solo yang ada di Cinderejolor, Gilingan, Kecamatan Banjarsari, ternyata menyisakan sejumlah masalah. Menurut pengakuan Dian pemilik warung makan Restu Bunda di seberang Masjid Syekh Zayed, 3 mandor dari proyek Masjid Raya Syekh Zayed masih memiliki hutang di tempatnya. Perjanjiannya di awal 2 minggu sekali pasti terbayarkan. Nah, sedangkan dari sisi mandornya dari sisi perusahaannya ndak on time, ndak 2 minggu sekali. Bahkan 4 minggu sekali baru dibayarkan, ungkap Dian. Selain karena pembayaran yang tidak tepat waktu, penerimaan bayaran yang tidak sesuai juga jadi masalah. Kemarin kasusnya banyak mandor-mandor ngeluh dipending. Selain dipending, bayaran sekian hanya menerima sekian persen. Jadikan mandor harus nyari kekurangannya dari mana? Harus gaji karyawan, harus bayar warung. Sedangkan perusahaan gak mau tahu, terang Dian. Secara terperinci ada 3 mandor yang masih memiliki hutang di warung makan Restu Bunda milik Dian dengan total hutang mencapai ratusan juta rupiah. Mandor pertama, N, hutangnya sampai 65 juta. Mandor kedua, G, 50 juta lebih orang Demak. Mandor ketiga, G, 35 juta udah dicicil tinggal 30 juta orang Purwodadi, bebernya. Dian mengaku telah berusaha secara door-to-door dengan mendatangi rumah mandor tersebut. Namun pembayaran hutang masih harus dicicil. Kalau saya sendiri door-to-door, saya mengunjungi mandor, karena ada perjanjian hitam di atas putih. Saya datangi rumahnya, minta gimana kepastiannya karena mereka kabur. Ada yang kabur tanpa ngasih say hello. Otomatis kan saya harus datang ke sana. Ya ada yang dapat. Cuma ya dicicil-cicil, keluhnya. Dian kemudian menegaskan jika nantinya tidak ada titik terang terkait permasalahan tersebut, pihaknya terpaksa harus menempuh jalur hukum. Saya sebenarnya udah sabar, tapi gimana lagi nagih uang harus sama legowo juga. Dijanjiin gitu, minggu depan bayaran, nyatanya tidak ditepati. Makanya kalau nanti ujungnya gak ada titik terang, gak ada niat baik dari mereka. Mau gak mau harus jalur hukum, tandasnya.